juga bilang pernah ada di fase mungkin lagi kurang tidur, capek sampai akhirnya mungkin terpancing gitulah ya emosinya gitu. Bagaimana akhirnya Bu Jessica tuh back to normal, kayak mungkin apakah ada perasaan bersalah ke anak dan bagaimana suami itu akhirnya bisa menjadi penyejuk lah ya di tengah huru-hara itu. Kan orang bilang you don't sleep like a baby, you want to sleep like your husband. Sebelum yang husband ya, Iya lagi kan? rame meme ini. Iya, karena yang bisa tidur itu bukan bayi, yang bisa tidur itu suami. Sebelum aku di assign role baru di animasi, sebenarnya aku itu mengajukan resign ke bapak. Halo sini nak. I'm proud she is very understanding anaknya. Iya. Hello ladies, welcome to Herspective. See the world through her perspective with me Bernadetta Ginting. Dan saya Syafaati Suryo. Oke, thank you loh Syafa. Sama-sama, Udah jadi seneng host banget Infal. bisa jadi host Infal di Herspektif untuk yang pertama kalinya. Dan Karena- temanya juga menarik banget hari ini, Deta. Karena kita akan membahas seputar, sebenarnya kita mau mengulik diri kita juga sih ini ya, dari narasumber kita. Kalau kemarin Desvita sendirian, sekarang aku nggak mau sendirian. Aku pokoknya mau beramai-ramai gitu kan. Dan sudah hadir di studio Herspektif Ibu Jessica Tanusudibyo. Halo Ibu. Sudah hadir di episode Iya, 3 thank kita. you. Apa Thank you kabar Bu undangannya. Jessica? Baik. Apa kabar semua? Baik juga. Baik juga, sehat ya Bu ya. Terima Sehat. kasih sudah datang di tengah kesibukan yang luar biasa ya Deta. Betul sekali. Sekarang lagi sibuk apa Bu kalau boleh tahu? Ngurus anak. Ngurus anak. Sibuk ngurus anak sama baru diberi new role sih di kantor. Jadi sekarang I am the CEO of MNC Animation. Tuh. Selain itu juga masih ngurus MNC Peduli. Pelayanan juga masih ada beberapa yang dipegang. Ya, sama MNC University. Banyak. Ada kegiatan khusus yang lagi digarap mungkin Bu Jessica? Kalau sekarang sih kayaknya karena role yang baru di MNC Animation, jadi lebih banyak fokus ke sana sih. Animation, apalagi nanti ada animation lebih banyak lagi yang untuk anak-anak ya Bu. Kalau sekarang That's kan MNC right. ada Kiko. Iya. Kedepannya akan banyak IP baru kah? Kalau IP baru in the near future belum mau dikembangin yet, tapi lebih banyak episode yang mau dikembangin spesifik ke usia yang ya mungkin seusia anak-anak kita. Jadi risetnya nggak usah jauh-jauh ya, kan Nggak usah sendiri jauh-jauh. sukanya Iya. apa? FGD-nya udah nyata gitu. Kalau tadi Ibu udah sedikit spill tentang role baru ya di perusahaan. Nah, bagaimana nih Bu, role baru sebagai mama muda? Waduh. 20 bulan ya usia Julia 20 ya. bulan, Julia udah 20 bulan. Role baru itu sih cukup menantang ya. Karena nggak pernah sadar kalau misalnya peran seorang ibu tuh very heavy ya. Sangat-sangat berat gitu. Kayak ya kita dengar cerita ya keluh kesah ibu-ibu gitu. Tapi sampai kita terjun sendiri ya baru ngerasain deh. Lalu gimana nih cara membagi waktu, membagi peran antara seorang ibu dan juga seorang pengusaha atau pemimpin suatu perusahaan dengan peran sebagai ibu dan juga istri di rumah nih Bu Iya. Jessica? Jujur aku merasa aku cukup bersyukur ya karena I know I'm privileged di mana aku tuh bisa bawa Julia ke kantor gitu karena privilege kerja untuk orang tua gitu. Jadi Julia memang kemana-mana ikut aku gitu karena memang kebetulan kita nggak pakai pengasuh, nggak pakai neni. Wow, Jadi nggak ada pengasuh ya? Wah Ibu, saya aja kalau nggak ada pengasuh itu udah capek sih. Iya, Apalagi repot nguapin banget ya. anak itu saya, kesabaran saya. makanya sekarang Julia makan sendiri gitu. Jadi ya we try to make her independent lah karena memang dari awal milih untuk nggak pakai pengasuh tuh karena I don't know, I grew up tanpa pengasuh juga. Jadi dulu mami itu dibantu oma. Gitu. Jadi dekat sekali sama oma, dekat sama orang tua juga gitu. Jadi Lebih mungkin terpercaya ya karena kalau yang jadiin karena oma sendiri. karena ngerasain sendiri seperti itu, jadi kok mikir mau nitipin anak itu kok agak susah ya gitu. Jadi mungkin awalnya dipikir coba dulu deh, tapi udah kebablas 20 bulan. Itu lebih kenyaman. Iya. Udah tahu celahnya mungkin juga ya Bu ya. Ya, lama-lama kan juga kita lihat pattern anak ini seperti apa. Terus aku juga mungkin orangnya sungkanan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada neni itu kan
kita misalkan ada cara didik yang ingin kita Iya. terapkan, sedangkan Neni beda gitu ya, itu kan kita harus menegur atau apa. Itu aku personally orangnya lebih sungkanan sih, jadi mendingan ngurus sendiri daripada harus menegur kayak gitu. Iya. Karena biasanya juga untuk punya neni itu nggak bisa satu langsung cocok. Betul. Benar. Bisa Itu berkali-kali dulu. berkali-kali. Kita ganti dulu baru nemuin yang cocok. Aku tuh sampai ganti 4 kali, Bu. Oh my Akhirnya baru goodness. nemu. Kak Syafa juga 3 kali. 3 kali. Aduh. Dan Drama itu istri. iya, setiap neni itu punya story-nya masing-masing. Betul. Ya. Aku Ada pernah kelebihan dapat dan kekurangannya ya. Iya, aku pernah dapat neni yang dia itu ternyata ketangkep basah ini mencuri gitu. Jadi habis itu aku langsung kayak oh my god gitu Oh, dan no. langsung kayak aduh gimana ya apakah resign aja atau enggak. Tapi puji Tuhan habis itu coba sekali lagi dapat. Gitu. Kalau aku pernah dapat yang cocok banget dari usia 2 bulan, udah deket banget, cocok banget, udah sayang banget sama anaknya, tulus banget. Umur 2,5 tahun dia resign karena menikah. Aduh iya itu sering banget Itu dengar yang rasanya kayak gitu. patah hati loh, kayak sedih diputusin pacar loh. Aduh. Karena Udah cocok banget, menjalani cocok. berapa tahun Iya. bersama. Tapi bukan hanya tidak pakai neni ya, kabarnya Bu Jessica tuh juga nggak pakai ini yang membantu di rumah juga ya. Jadi Kalau bersih-bersih itu- sendiri. Kalau itu memang kebetulan lagi nggak ada sih sekarang. Nggak ada. Sebenarnya butuh, cuman pada saat ini lagi nggak ada gitu. Ini masak sendiri untuk MPASI gitu. Kalau MPASI masak sendiri sih, Oh. tapi aku meal prep. Jadi I know ada orang tua yang tiap hari harus fresh gitu ya. Oh enggak, aku harus realistik, nggak bisa seperti itu. Jadi aku meal prep, misalkan masak 1 batch freezer. Itu Habis rajin gitu dan nanti telaten banget ya Bu Telaten. Jessica ini. Nah, kalau Pernah tadi GTM juga gak sih? aduh GTM enggak loh. Tengok enggak loh, Julia tuh pinter banget makannya. Wow, Benar-benar oke. satu hal yang aku syukurin banget, ya ampun terima kasih Tuhan. Itu dia nggak pernah sampai hari ini GTM. Wow, wih, Dari keren. lahir. Waktu tumbuh maksudnya- gigi juga nggak? Waktu tumbuh gigi juga nggak. Jadi pas mulai MPASI, pinter makan sampai sekarang. Berarti Tapi ibunya anaknya nggak pengertian. panikan nih biasanya kalau kayak gini. dan anaknya pengertian berarti. Iya, Oh ya ada mama aku pengertian. sendiri nih. Iya, gitu kan. iya, kayaknya gitu deh. Kayak dia, aduh emak gue juga butuh makan. Jadi nggak bisa GTM gini. Nah, waktu pasti ada adaptasi dong Bu dari yang ibu mungkin sendiri, lalu menikah dan tiba-tiba punya anak, dan itu kan ada beberapa fase kehidupan yang baru gitu kan. Bagaimana pada akhirnya ibu bisa cepat beradaptasi gitu? Mungkin kalau misalnya anak, aku emang dari kecil tuh suka anak-anak gitu. Jadi bahkan usia aku sama adik aku yang paling kecil kan 7 tahun bedanya. Jadi dari kecil tuh memang aku yang paling suka nemenin dia main gitu. Jadi hobi ngurus anak mungkin ada gitu dari kecil gitu. Jadi ketika Julia lahir, temenin main tuh seneng gitu. Ada temen yang bilang, lu gila ya bisa sama anak lu 24 jam, gue 2 jam main sama anak gue aja udah pusing gitu. Bingung mau ngapain. Tapi emang seneng gitu. Cuman mungkin yang kaget banget itu kurang tidurnya. Iya pasti. Ya ampun, ibu-ibu pasti semua ngalamin Iya, kan. Kantong ya. mata hitam. Aduh ya ampun capek banget, apalagi newborn phase itu yang Iya. tiap jam bangun, tiap jam minta nyusu. Aduh itu rasanya tuh kayak you have to function, you have to keep this baby alive. Tapi you juga kurang tidur gitu kan. Jadi kayak gila itu zombie mode on gitu kan, langsung 40 hari lagi kan? ya lumayan lebih sebenarnya. Iya. Pernah merasakan stres, depresi atau baby blues nggak sih? Lelah sih lelah. Lelah aja. Lelah kalau sampai blues maybe enggak sih, karena I've heard baby blues yang cukup parah yang sampai nggak mau lihat anaknya Iya. gitu kan. Trauma dan Iya, tangisan. iya. gitu. Tapi pasti masuk kamar mandi kayak denger anak nangis. Iya, padahal sebenarnya nggak Padahal nangis. sebenarnya nggak nangis. Kayak it's real, kayak haunting you everywhere you go gitu. Dan mungkin buat aku nggak pernah yang namanya ngerasain marah sampai punya anak loh. Kayak marah yang semarah itu gitu. Belum. Sampai akhirnya baru ngerasain tuh ketika punya anak. Oke. Twofold. Satu mungkin karena kita capek. Jadi ya sumbunya udah pendek. betul. Udah pendek. Kedua, mama bear-nya keluar. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak sedikit apa ya mengancam anak gitu, langsung kayak emosinya Iya. Naik. wah, I've never seen myself that scary. Sekarang I'm like, oh I can be angry. Gitu. Karena emang Bu Jessica ini ya brandingnya tuh lemah lembut, tidak pernah marah gitu. Tapi kalau udah anak ya, keluarga tuh langsung Jangan main-main. Atau ada yang mau coba-coba menerapkan gaya parenting ada yang yang pernah berbeda gitu. juga nggak sih Bu?
Tapi kalau itu masih oke sih, masih understandable. Cuman mungkin kalau udah terasa anak terancam gitu, itu yang kayak langsung wah mama bearnya keluar kayak gitu juga. Iya. Apalagi kalau ada yang mungkin udah lebih dulu punya anak atau mungkin anaknya terpaut jauh kan, jadi mungkin merasa senior nih sebagai mama. Nggak gitu cara ngasih makan kayak gitu. Ih parah banget ya, bikin emosi ya. Itu maksudnya kayak ih udah kali gitu anak-anak gua gitu. Udah pernah nggak sih kayak gitu? Iya pasti sih kalau itu yang unsolicited advice gitu kan. Datang bilangnya mau besok mau jenguk, tapi kok membandingkan. Kalau aku atau ini, misalnya kita sudah berupaya ingin memberikan makanan sehat untuk anak, tiba-tiba ada saudara nenek gitu, bisa jauh-jauh datang ngasih coklat, ngasih permen, kan itu bikin perdebatan juga sih. Iya. Kadang kita kayak aduh gimana ini menghadapinya gitu kan. Tapi kalau tadi Bu Jessica juga bilang pernah ada di fase mungkin lagi kurang tidur, capek sampai akhirnya mungkin terpancing gitulah ya emosinya gitu. Bagaimana akhirnya Bu Jessica tuh back to normal, kayak mungkin apakah ada perasaan bersalah ke anak dan bagaimana suami itu akhirnya bisa menjadi penyejuk lah ya di tengah huru-hara itu. Iya mungkin aku bisa cerita satu waktu di mana jadi Julia tuh nggak pernah GTM tapi dia tidur tuh susah. Tidur sendiri atau sama bergadang? Susah banget anaknya. Jadi awal lahir kan of course dia tidur sama aku di kamar tapi di separate bed gitu. Jadi di cribnya sendiri. Jadi biasa I help her to sleep and then baru taruh di cribnya sendiri gitu ya. Cuman dia ini anaknya memang kalau orang kan suka bilang bau tangan. Nah ini definisi real bau tangan, suka banget bau ketek mamanya gitu. Aduh, ketempelan terus ya. Aduh cinta banget gitu. Jadi ini real definition bau ketek banget. Jadi dia kalau sekali ditaruh langsung melek bangun, langsung melek, langsung nangis gitu kan. Jadi pernah tuh yang 4th month sleep regression, bener-bener setiap jam pasti dia bangun nangis dan gak akan mau diem for 20 minutes. Aku bener-bener harus soothe her, aku harus nyusuin, harus do everything sampai dia bisa tidur gitu kan. Itu capek banget karena that went on selama 1 bulan. Orang kalau capek kurang tidur gitu habis gitu tetap harus menyusui. Aduh itu nguras tenaganya, nguras emosi banget kan. Jadi ada satu kala aku inget banget, aku tuh kesel banget anak ini nggak mau tidur, nggak mau berhenti nangis dan kalau nangis tuh jerit-jerit gitu kan, kayak di kuping itu udah kayak aduh tolong aku gitu kan. Jadi waktu itu aku bener-bener I was so angry, aku taruh dia di playmat. I literally put her on the playmat tengah malam. Yaudah kamu diam, aku nyalain lampu. Kamu nggak mau tidur, kamu bangun aja gitu kan. Begadang nggak mau? Iya nggak usah tidur gitu. Taruh di playmat, nyalain lampu, terang-terang aja gitu kan. Terus aku lihat muka dia, aduh ya Tuhan. Merasa bersalah. Langsung ngerasa bersalahnya itu kayak berlipat-lipat kali. Kadang lihat, anak ini masih bayi. Aku taruh dia di playmat. Gara-gara aku emosi, habis gitu maksudnya anak itu nggak berdaya gitu kan. Cuma nangis-nangis doang gitu. Aduh Tuhan maafin aku. Itu kayak normal tuh. Semua mungkin ibu-ibu pernah di fase kayak menyerah anaknya ditaruh, yaudah kamu mau apa? Iya. Aku pernah juga nyuapin anak dibanting semua gitu. Yaudah kamu nggak makan ya, kalau kamu lapar itu nggak usah makan gue gitu. Karena udah kayak udah sejam. Kesel gitu kan. Udah habis itu biasanya suami yang datang, udah sini sama papa gitu. Dan kadang anak itu juga tahu celahnya ya, dia mungkin bikin mamanya emosi, bapaknya datang kayak papa. Jadi kesannya kayak gue yang malaikat penolong ya, gue yang VOC gitu. Tapi kan ada yang bilang kalau misalkan anak itu kenapa paling bertingkah sama ibu karena dia paling nyaman. Kayak gitu. Tapi gimana kalau Bu Jessica udah lagi modal, udah emosi gitu kan? Suami gimana? Oh kalau waktu itu dia lagi tidur sih. Kan tengah malam ceritanya. Oke. Kan orang bilang you don't sleep like a baby, you want to sleep like your husband. Slow ya husband ya. Ya Lagi kan? rame meme ini. Iya, karena yang bisa tidur tuh bukan bayi, yang bisa tidur tuh suami. Aduh, semua mama tahu rasanya. Nah biasanya kalau habis melewati kayak momen-momen itu pernah nggak sih kayak ngasih self reward ke diri sendiri? Self reward mungkin belum sih. Cuman yang kalau aku kembali ke cerita waktu itu gitu ya, setelah itu ya of course ngelihat anak kayak gitu ya aduh langsung merasa bersalah banget. I pick her up lagi,
minta maaf, sorry nak, sorry mami get emotional gitu kan. Cuman di sisi lain aku ngelihat kayak ketika kita peluk dia kembali walaupun kita habis marahin dia atau apa, anak itu at the end of the day find ibunya tuh sebagai comfort loh. Kayak mau kita marahin segimanapun gitu ya. Dan itu aku ngerasa kayak aku bukan cuma belajar tentang kasih ibu, tapi aku belajar tentang kasih anak gitu loh. Bagaimana anak itu gila, you are her world. You know, kayak mau mamanya marah-marah, mau mamanya, you know, at the end of the day mama is mama gitu loh. Dan at the end of the day I love my mom and I need my mom gitu loh. Dan my mom is a hero. Kita so imperfect kan. Maksudnya kita aduh gitu. Dan itu yang bikin aku I give my best again gitu. I try again walaupun aku emosi tadi, walaupun aku marah, walaupun aku kadang capek, kesel, mungkin cara asuhnya juga nggak sempurna gitu kan. Tapi ya we are the best mom untuk anak kita gitu. Lalu di tengah-tengah kesibukan merawat anak, di tengah-tengah ketempelan anak terus ini Bu Jessica gimana cara me time-nya? Iya. Apa jangan-jangan pernah me time? Me time susah sekali ya. Aduh, me time sih agak susah sih. Cuman aku bersyukur banget. Kan ada tuh patah bilang it takes a village to raise a child. Salah satu for me yang aku sangat syukurin itu keluarga, benar-benar Support system support system. Nggak bisa sih ngasuh anak tanpa support keluarga. system. Apalagi usianya nggak jauh beda dengan anaknya Bu Valen ya. Iya, that's right. Jadi bisa kayak main bareng, bareng, play date gitu. benar, Pernah tuker-tukeran asuh nggak sih Bu? Saling Karena titip, pengen me time gitu. Pernah waktu itu, jadi pertama kali aku date night sama my husband itu waktu kita anniversary kemarin ini titip anak di rumahnya Bu Valen. Tapi pasti nggak tenang. Nggak tenang. sambil lihat HP terus gitu kan. Karena aku pernah ketemu ibu di mall. Jadi waktu itu aku nyapa, tau nggak Bu Jessica ngapain? Dia bawa belanjaan terus dia pegang CCTV. Anak aku lagi tidur. Oke Bu. Jadi shopping pun kayak sambil ngeliat CCTV. Kadang kita suka niat pengen me time jalan-jalan sendirian keluar atau sama teman keluar, tapi tetap aja sih di tengah-tengah inget anak lagi, telepon anak lagi, video call lagi, akhirnya cepet pulang. Oh Syafa pernah bisa me time? Atau kayak ya udah me time aku kerja. Serius, jadi di kantor justru aku dapat hiburan dengan ketemu orang, ketemu teman-teman kerja, tenggelam dalam kesibukan pekerjaan, ketawa-ketawa sama teman-teman kerja itu me time loh, bikin tetap waras. In a way itu kayak kita reliving hidup bahkan sebelum punya anak kan. Betul. Ya kan? Tapi gimana ibu tuh tetap connected tuh masa-masa Bu Jessica sebelum punya anak? Maksudnya mungkin ada kayak hobi ataupun juga community yang dulu memang cukup intens dan konsisten di situ, tapi setelah punya anak mungkin agak berkurang ya intensitas. Sure, iya. Nah itu bagaimana untuk bisa tetap menemukan sisi ini loh Jessica yang dulu tuh masih ada kayak gitu? Mungkin satu ya, kita tuh terutama sebagai wanita yang melewati fase hidup, kita tuh ever evolving gak sih? Dan memang ada komunitas yang mungkin sebelum kita married, sebelum kita punya anak gitu. Yang kemudian ketika kita married, ketika punya anak, kalau misalkan komunitas tersebut itu beda fase hidup, itu juga sulit sih ya kan. Cuman yang I find adalah aku malah bersyukur karena dengan kita berevolusi, friendships kita juga berevolusi sih. Dan teman-teman yang stay itu actually it means a lot more gitu. Teman-teman yang go with you melewati motherhood suka dukanya. Bahkan ada teman yang padahal belum married, belum punya anak, waktu itu mau catch up gitu, dia nemenin kita ke playground loh. Terus ketemunya di playground. Aku sampai kayak lumayan juga ini teman, baik juga dia gitu kan. Ada ternyata orang-orang yang seperti itu gitu kan. Dan those are friendships that you want to keep gitu karena kita nggak bisa sih menjadi seperti dulu tuh nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Baik, lalu apa yang ingin Bu Jessica mungkin sampaikan kepada para ladies supaya walaupun sudah menjadi seorang ibu, sudah punya anak, tapi tetap tidak kehilangan jati diri, tetap bisa berkembang, mewujudkan mimpi-mimpi yang tertunda misalnya gitu Bu Jessica. Mungkin di satu sisi mimpi-mimpi yang tertunda itu tidak akan tertunda selamanya. Itu satu hal yang buat aku mungkin keep on going gitu karena aku yakin anak aku nggak akan kecil selamanya. Akan datang waktunya nanti dia malah malu gitu ya kalau kita ingat. Aduh gitu kan. Sekarang kan dia butuh
our presence, butuh kita ada gitu ya. Physical touch-nya itu, aduh, I'm so touched out every day gitu. Aku bukan orang physical touch banget gitu, tapi anak aku tuh selalu Nempel. tidur aja Di atas, dipeluk gitu ya. kan. Iya gitu. Jadi there will come a time pokoknya kalau anak kita itu tidak akan membutuhkan kita dan I think waiting is okay gitu. Kadang especially di zaman sekarang kan kita serba maunya sekarang gitu ya. Dan mungkin kadang kita juga banyak compare di sosmed dan lain-lain. Apalagi people like to say, oh working mom gitu, you can do it all gitu. To be honest, to be very honest, I don't think we can do it all. Ya, jadi kalau menurut Bu Jessica sendiri, bisa nggak sih sebenarnya kita sebagai perempuan tuh balance antara jadi istri, karena suami juga pasti kan tetap butuh waktu dan perhatian istri, lalu juga jadi pemimpin perusahaan, lalu juga jadi ibu. Is it possible untuk balance itu semua? Kalau balance perfectly, aku bilang nggak bisa, jujur gitu. Tapi balance pada masanya menurut aku mungkin. Jadi misalkan sekarang aku di masa dimana anak aku masih kecil, ya kan? Ya secara otomatis kebanyakan waktu aku akan ke sana. Tapi there will also come a time di mana misalkan dia sudah lebih besar, aku akan jauh lebih banyak waktu dengan suami. Aku akan jauh lebih banyak waktu di pekerjaan gitu. Tapi itu it comes in seasons dan that's the balancing act of life kan. Bukan berarti kita setiap hari harus bisa menjuggle ini semua dengan sempurna gitu. Karena kayak maksudnya kalau misalkan we take more time untuk anak, pasti ada yang di-sacrifice lah. Kita sehari kan cuma 24 jam. Syafa, bisa nggak balance dengan menjadi seorang jurnalis? Jurnalis tuh lebih berat lebih sih. panjang, Sulit sih. apalagi all breaking news gitu gimana? Iya, sulit sih. Yang penting bisa ngatur waktu. Yang kedua, support system sih yang penting banget ya. Kalau kita punya support system yang bagus di rumah, suami yang mau turun tangan membantu urusan domestik dan juga mengurus anak yang nggak patriarki gitu kan. Terus ada keluarga yang juga mau menolong. Terus ada mbak di rumah yang punya mbak itu akan membantu sih supaya pekerjaan di kantor juga aman, di rumah juga aman gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang nggak 100% perfect juga sih. Gitu. Karena memang support system itu nggak melulu soal suami ataupun keluarga ya, tapi kayak mbak ataupun neni itu sebenarnya support system terbaik gitu kan. Kita pagi aku sama Syafa gitu kan, kalau tanpa neni mungkin pekerjaan juga nggak maksimal gitu. Jadi pasti jadi nggak tenang di kantor. Nggak tenang juga di rumah. Tapi tadi menarik juga Syafa ada singgung soal patriarki gitu. Pernah nggak sih Bu Jessica dalam menjalankan multi peran ini tuh dijudge atau ketemu dengan stigma-stigma yang kayaknya mengganggu gitu, dan itu sebenarnya nggak perlu gitu loh, ada stigma-stigma itu terhadap perempuan kayak gitu. Contoh mungkin perempuan itu memang sejatinya di rumah ngurus anak kayak gitu, tapi Ibu Jessica juga sambil bekerja. Pernah nggak sih ketemu dengan hal-hal kayak gitu? Aku kalau personally sih kalau di kantor gitu quite grateful nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Justru kemarin ini ada instance yang cukup lucu di mana sebelum aku di assign role baru di animasi, sebenarnya aku itu mengajukan resign. Oh my god, seorang Bu Jessica bisa mengajukan resign ke bapak. Untuk ini lucu. mengajukan resign ke bapak karena tadinya mau full time ngurusin Julia aja gitu. Karena sebelumnya kan aku di financial services, dan to be honest financial services juga sangat time consuming dan is very fast paced. Maksudnya kalau misalkan aku nggak ada itu is hard gitu. Jadi waktu itu aku ngerasa it's not fair buat my team juga karena pada saat itu aku udah maternity leave cukup panjang gitu, dan aku ngerasa aduh daripada aku maternity leave panjang terus tim juga nggak ada aku yang present, mendingan aku resign aja gitu. Ini lucu banget, terus di highlight ini. Jadi ya waktu itu resign tapi Pasti ditolak lah Bu. tapi tidak diterima. Pasti kepo nih. Sebenarnya di support 100% untuk ngurus anak, itu yang aku sangat syukuri. Maksudnya orang tua aku ngerti gitu loh dengan decision aku untuk ngerawat anak sendiri. Karena aku tahu ada juga yang nggak mensupport itu gitu. Maksudnya
ngapain kamu ambil aja nanny, atau ada pun yang malahan diambilin nanny gitu. Kalau my parents, I'm so grateful, mereka support decision itu gitu. Dan bahkan berapa kali misalkan aku harus ke kantor dan gak bisa bawa Julia, aku bisa titipin ke oma lah, ke mami gitu. Jadi support system itu ada berjalan gitu. Dan kemarin waktu mengajukan seperti itu, dikembalikan pertanyaan gitu, kamu maunya apa? Apa yang mungkin lebih beririsan dengan kamu mendidik Julia gitu. Jadi makanya dari situ ketika kita ngobrol, muncullah ide, kenapa nggak mulai terjun ke animasi gitu. Karena at the end of the day, ini juga buat kamu mungkin is fun karena seiring kamu ngurus anak gitu. Jadi apapun yang kamu kembangkan di animasi juga bisa sejalan dengan apa yang ingin kamu ajarkan ke anak kamu gitu. Jadi itu keluarganya sih suportif banget ya. Iya, apalagi kalau nggak salah nih Bu, dulu pernah bikin buku juga kan di ulang tahun Julia atau ya? Iya. Oke, jadi memang hobinya di animasi atau membawa anak, dan mungkin apakah Ibu juga pengen punya sebuah value, aku ingin mengedukasi anak-anak saat generasi saat ini kah? Iya, jadi memang berangkat dari conversation itu juga dan beberapa conversations dengan my sisters gitu, yang kebetulan juga adalah ibu-ibu muda lainnya. Mereka bilang udah kalau gitu bagus lah you go there dan kamu bikinlah program-program yang memang bukan cuma enak ditonton oleh anak-anak tapi juga edukatif gitu. Jadi itu satu hal yang for me is very exciting karena sekarang apa yang kita kerjakan di animasi itu juga bisa dikonsumsi oleh anak aku sendiri gitu. Kayak Julia udah bangun deh. Barusan kalau nggak salah ngeliat Julia lewat. Oh iya. Oke, mau diajak mungkin boleh loh. Boleh sih kalau dia mau. Udah bangun ya? Udah bangun. Tapi dia baik sih anaknya. Oke, tapi kalau kita tadi kan Ibu ingin mengedukasi juga kan generasi muda. Apakah dari Bu Jessica sendiri setuju dengan sebuah tagline yang sering kita lihat, woman support woman. Woman support woman mungkin di dalam pekerjaan juga, ketika aku lagi pumping, Syafa nanti masuk backup pekerjaan. Apakah woman support woman ini juga bisa diterapkan mungkin di lingkungan pekerjaan, Bu? Ya, for sure. Aku ngerasa banget waktu awal punya anak, satu pertanyaan aku tanya ke HRD, Bu, kita punya ruang pumping gak sih? di kantor ini kita punya ruang pumping gak sih? Di gedung ini kebetulan gak ada yang dimana aku tempatin. Oke, kita harus punya ruang menyusui. Penting banget. Iya kan? Karena sebelum melewati fase itu kita gak kepikiran. Betul. Nah, tapi sekarang ada siapa? You wanna come here sit with mommy? Halo Julia. Wah, panggilnya apa? Mami. Mami. You wanna come sit with mommy? Halo. Tapi dia ini Ibu nggak takut sama orang ya, Bu ya? Dia sebenarnya nggak takut sama orang, cuman kalau baru bangun agak loading. Menakutkan. Agak loading. Sini sayang. Oh, baru bangun tidur. You wanna sit with mommy here? Kaget mungkin. Hi baby. Ini ada mic nih Julia nih. Aduh. Tentang tamu cilik kita hari ini. Hai. Oke, back to topik tadi, woman support woman, dan Ibu akhirnya ini ya mungkin butuh tempat khusus untuk pumping kah waktu itu? Aku waktu itu sih direct, jadi thankfully tidak melewati pumping-pumping yang drama itu juga. Di DBF terus gitu ya? Karena aku dengar pumping-pumping itu ampun deh Tuhan, dramanya lebih-lebih lagi. Tapi iya butuh sih ruang waktu itu, makanya kepikiran ini orang-orang yang pumping gimana ceritanya. Gitu. Aku waktu itu cuek aja di tengah-tengah rapat, kayak bunyi mesinnya ngok gitu, kayak Juga sambil make up. Luar biasa. terus pernah lagi tegang banget gitu, ngok itu malah jadi mesin pumpingnya Deta ini jadi malah bikin ketawa gitu. Suasananya langsung cair karena bunyi pumping gitu. Lucu banget loh. Nah tadi kalau mungkin ada perasaan mungkin nggak sengaja marah gitu kan, tapi pasti ada dong momen dimana seorang Bu Jessica tuh bangga dong dengan diri sendiri sudah bisa merawat Julia dengan baik sampai 20 tahun ini. Apa momen yang buat 20 kayak tahun. 20 bulan. Cepet-cepet nanti keburu kuliah ini. Pernah gak sih kayak I'm proud with myself gitu? I think
ngelihat anak ini dia baik sih. Ya, dia baik sekali. Dan salah satu hal yang aku sering dapat komen gitu tentang Julia, kalau orang ketemu dia kan very verbal anaknya. Jadi dia 20 bulan jadi ngomongnya udah kalimat. And then every time people tanya, gila ini anak hebat banget ngomongnya udah sampai berkalimat-kalimat gitu. Lumayan bangga sih. Bangga. Jadi kalau lumayan ngeliat sih. tumbuh kembangnya baik. Lumayan merasa oh ya udah lumayan lah ini pekerjaan tidak sia-sia. Pasti dong. Kalau kebanggaan sama Julia sendiri, apa yang paling bikin bangga? Apa yang bikin bangga? I'm proud she is very understanding anaknya. Iya, iya. Kadang kalau maminya ada harus kerja, kemarin tuh sempat ada khotbah juga di salah satu persekutuan. Dia ikut aku di atas panggung. Oke. Nggak berkutik, cuma mainin baju aku, muter-muter di sekeliling aku, nggak even panggil. Yang wakil aku lihat di story ibu megangin kaki. Nah gitu. Cuma gitu doang. Oke, oh terima kasih nak, kamu sangat pengertian. Iya. Nah, kalau Bu Jessica sendiri kan kemarin sempat rame nih Bu di sosial media ada perbandingan gentle parenting dan VOC. Pernah ngikut itu? Itu Ibu Jessica tipikal yang mana tuh? Waduh. Mungkin nggak sampai both extreme sih. I try to be gentle with her. Kayak apalagi kayaknya kalau anak perempuan ya. Kalau anak perempuan mungkin lebih banyak mengulik sisi emosi dan lain-lain gitu. Tapi I also think anak itu dari kecil perlu diajarin obedience sih. Karena anak pada dasarnya nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa lepasin anak untuk make all their own decisions dalam hidup sih. Apalagi di usia yang masih kecil yang belum mengerti banyak hal gitu. Jadi perlu balance sih in my opinion. Balance ya, antara ada momen mungkin dimana ini nggak bisa nih kita manjain, harus kita mungkin tegas gitu kan, supaya mungkin dia ketika nanti mungkin ke lingkungan yang lebih luas itu dia bisa menjaga diri dia sendiri. Seperti dia itu, juga gitu. harus lebih pengertian sama orang lain ya kan, nggak bisa semua diturutin apa Ya, ini. tadi kan Bu Jessica bilang kalau Julia ini nggak pernah GTM, terus anaknya pengertian banget. Boleh di-spill dong gaya parentingnya kayak gimana sih Bu Jessica? Dan semoga setelah ini saya menjadi lebih lembut, lebih sabar. Aku kalau nyuapin anak udah nyerah sih Bu. Aku awal soalnya actually one thing yang aku syukurin, kita tuh mulai BLW dan spoon feeding at the same time. Jadi dia starting, are you okay? You okay? You okay? You wanna sit on mommy aja like this? Terlalu rame mungkin ya. Baru bangun. Iya, baru bangun. Are you okay? Do you want to eat your snack? Jadi dia awal itu both spoon feeding sama BLW. Itu yang aku rasa bantu banget sih. Karena dari awal kalau misalkan dia cuma mau explore doang, dia tetap dapat asupan dari spoon feeding. Tapi itu pun kalau dia nggak mau, aku nggak akan paksa sih. Jadi no pressure for her to try new food. Jadi over time dia juga ngerasa makan tuh enjoyable. Dan aku nggak pernah coba yang namanya pakai distraction gitu ketika dia makan. Saya kalau kita distract dia, nanti ujung-ujungnya dia nggak pegang teksturnya, dia nggak cobain rasanya. Tapi kalau dari awal let her explore her food, itu dia akan jauh lebih enjoy sih makannya. Masih soal parenting, ini kira-kira value apa yang ingin Ibu Jessica wariskan ke Julia? I think main thing for me itu iman. Aku mau mewariskan iman aku ke Julia. Tapi on top of that juga aku mau mewariskan dia untuk menjadi anak yang pengertian, ya, anak yang baik, ya, anak yang penuh kasih, enak ya, dan anak yang cinta keluarga, ya, dan tentunya bisa banyak bermanfaat bagi orang-orang. Amin. Nah biasanya menjadi orang tua nih gitu, kita pasti ingin menjadi orang tua yang perfect, yang mungkin menyenangkan anak dan juga menjadi ada sebuah apa ya, kayak gue jadi ibu tuh harus sempurna kayak gitu. Apakah memang Bu Jessica sempat terpikirkan hal itu dan apakah yang penting aku sebagai ibu bisa memberikan yang terbaik untuk anak aku, yang penting anak aku bisa ketika besar bisa mengikuti keinginannya atau memaksakan itu kepada anak? Kalau misalkan
mau jadi ibu yang sempurna kayaknya itu penyakit kita semua deh. Aduh. Jadi apalagi bahkan di awal-awal aku nggak tahu ini ngalamin yang sama nggak. Tapi aku awal-awal menjadi ibu tuh salah satu yang so hard for me sebenarnya itu mengasihi. Karena aku di camp yang low supply. Jadi waktu itu perjuangan setengah mati sih untuk mengasihi dan itu pun ngerasa kayak gila gue jadi emak nggak becus banget karena itu apalagi di awal-awal bulan-bulan pertama punya anak kan itu yang main role kita kan untuk memberi dia asupan gizi yang secukupnya gitu. Jadi tuh awal-awal aku bener-bener ngerasa gila gue useless banget kayak maksudnya kurang gitu kan. Tapi over time kayak ya mulai belajar berdamai juga dengan diri kan dan belajar bahwa at the end of the day ya memang kita bisa berusaha bisa mungkin dan aku jujur sangat bersyukur actually dia sampai hari ini masih nyusu. Jadi at the end of the day aku merasa kayak lucu juga yang awalnya tuh beratnya setengah mati gitu. Tapi sekarang aduh nyapihnya gimana? Sampai umur 4 tahun loh. Boleh diceritain Kisah sukses. kisah sukses sampai 4 tahun Memang ya. berat loh sampai aku pernah kena mastitis yang payudara bengkak. Aduh. Yang lecet-lecet tapi aku paksain terus sampai aku datang ke dokter laktasi segala macam. Akhirnya ya kesananya 3 bulan kesana baru lancar dan sampai umur 4 tahun akhirnya. Hebat banget sampai 4 tahun. Itu pun susah banget nyapihnya. Aku nggak bisa bayangin sampai 4 tahun gitu. Ibu Jessica mungkin 2 tahun atau Kayak rencananya sih 2 tahun ya. 2 tahun aja sesuai anjuran WHO ya. Kalau 4 tahun kok. Ya mudah-mudahan mudah ya nyapihnya. Semoga ya, aduh. Oke, jadi memang kalau menurut Bu Jessica menjadi ibu yang sempurna itu ini ya susah gitu kan pasti. Dan kita none of us is perfect lah at the end of the day. Tapi kita harus belajar berdamai juga dengan diri sendiri dan tahu kalau misalkan kita sudah memberikan yang terbaik itu cukup. Oke, thank you. Tadi kita udah bahas banyak hal dan banyak cerita-cerita menarik juga dari Bu Jessica dari yang pengen resign itu sebuah hal yang menurut aku ya lucu ya, resign dari perusahaan sendiri gimana sih ya? Kayak gitu dan ternyata memang strugglingnya ada ya siapapun itu perempuan kita harus saling mendukung karena apapun latar belakangnya apapun profesinya berasal dari mana menjadi seorang ibu menjadi seorang istri menjadi seorang perempuan itu tidaklah mudah dan untuk menemukan balancing dalam hidup itu memang susah tinggal bagaimana kedepannya sebagai perempuan kita harus bisa menentukan prioritinya saat ini mungkin kalau lagi di kantor ya kita fokus bekerja kalau di rumah tutup laptopnya gitu kan main sama anak gitu kan dan juga semangat buat perempuan-perempuan di luar sana mungkin yang juga pusing kayak kita gitu kan semoga cerita-cerita kita ini menginspirasi dan juga menyejukkan dan betapa pentingnya suatu support system ya bagi seorang istri, seorang ibu supaya tumbuh kembang anak juga tetap optimal meskipun ibu ini juga bekerja di luar gitu. Mungkin terakhir Bu Jessica pesan untuk perempuan di luar sana yang sama pusingnya mungkin ada masa di mana bingung kali ya. Mami apa? Hold for Julia. Okay, mommy hold for Julia. Okay. Close it. You want mommy to close it? Okay. Oke, biar nggak melempem mungkin Bu maksudnya Bu. Okay, mommy close it. Mungkin pesan di luar sana mungkin ada perempuan yang dia sedang diambang, apakah aku harus memilih salah satu dari 3 peran itu kah? Kayak gitu. Ya mungkin untuk semua wanita yang memperjuangkan karir dan juga memperjuangkan membesarkan anak, it's okay untuk jalan against stereotype. Terutama di zaman sekarang di mana we're expected to do it all. Sometimes it's okay to pause. Kalau misalkan kita mau pause karir kita untuk mengurus anak, ataupun kita mau take a pause dan meminta bantuan orang lain karena kita harus bekerja, it's okay karena at the end of the day kita semua memiliki pilihan hidup kita sendiri, kita memiliki konteks kita masing-masing juga. Ada yang memang harus lebih fokus ke kerja, ada yang mungkin bisa fokus di rumah gitu. Dan ini semua kesempatan yang kita miliki, jangan disia-siakan dan ketahuilah bahwa mereka tidak kecil selamanya. Kalau kita pause sebentar pun itu juga bukan suatu yang selamanya.
Semua ada masanya dan setiap masa ada ceritanya. Terima kasih sekali lagi Bu Jessica. Dan Julia, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga Syafa sudah menjadi Deka. host Infal. Jangan kapok ya. Kamu dong yang jangan kapok main-main terus ke Seru ya. Okezone gitu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman di luar sana, ladies dan juga Okezoners untuk selalu nonton Perspektif ya. Kita tuh tayang setiap hari Jumat jam 4 sore dan jangan lupa follow juga sosial media dari Okezone dari YouTube, Instagram, TikTok, X dan juga Facebook karena selain informasi seputar perempuan, kita juga akan menghadirkan beragam informasi untuk anak-anak muda dari bola, lalu juga berita terkini, ekonomi dan juga kesehatan gaya hidup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Say hi Julie. Terima kasih, bye-bye.